Halo, assalamualaikum bro and sis, Mr. and Mrs. Kembali lagi bersama aku Bayu di channelku Bayu Aputra. Oke, sebelum kita masuk ke topik utama dari video ini, aku pengen tanya dulu nih ke teman-teman semua. Apakah kalian mengklik videoku karena kalian sedang merasakan atau mungkin pernah merasakan gejala seperti yang aku tulis di judul? Kalau iya, aku yakin nih, teman-teman pasti sekarang sedang merasa cemas, bertanya-tanya dalam hati, aku kenapa ya? Aduh, dadaku sesek. Apa aku kena serangan jantung? Aduh, apa aku mau mati? Oh, tidak. Oke teman-teman, gak usah khawatir, karena sebentar lagi aku bakal kasih tahu ke kalian semua tentang penyakit yang mungkin aja saat ini kalian alami. Oke? Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalau kita intro dulu ya. Started from a DM, now she wanna see him. If you wanna link, baby, gotta be the weekend. Just follow me. Oke teman-teman, jika kalian sedang mengalami atau mungkin pernah mengalami gejala seperti rasa nyeri dan juga rasa terbakar di bagian tengah dada, selain itu kalian juga ngerasa seperti nggak maksimal dalam bernapas. Jadi rasanya tuh kayak udaranya itu ketahan di sini, nggak nyampe ke seluruh paru-paru. Teman-teman jangan langsung ambil kesimpulan kalau itu adalah serangan jantung, karena bisa jadi itu adalah sebuah penyakit yang disebut GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. GERD ini tuh suatu penyakit yang sangat umum dijumpai. Bisa dibilang 1 dari 4 orang Indonesia itu mengalami GERD. Tapi walaupun penyakit ini bisa dibilang penyakit yang sangat umum dijumpai, banyak sekali masyarakat awam yang nggak tahu apa itu GERD. Jangankan masyarakat awam, lowong teman-temanku aja yang basicnya mahasiswa perawat aja pada nggak tahu apa itu GERD. Oke, jadi GERD itu adalah suatu kondisi di mana asam lambung, ya yang harusnya cuma ada di lambung, itu naik ke kerongkongan atau esofagus. Nah, biar teman-teman bisa lebih paham lagi, bakal aku ambilin gambar anatomi sistem pencernaan. A few moments later. Oke, balik lagi teman-teman. Ini dia gambar anatomi dari sistem pencernaan. Jelas ya? Oke. Jadi gini, misalkan ada makanan yang masuk ke mulut, dia akan langsung menuju ke kerongkongan. Nah, dari kerongkongan, makanan itu akan langsung menuju ke lambung. Di antara lambung dan kerongkongan ini, ada sebuah katup. Sebentar, aku tunjukin katupnya. Nah, ini dia gambar katupnya. Ini yang pada orang normal atau orang sehat, dan ini yang pada penderita GERD, katup pada penderita GERD. Nah, bisa kita lihat sendiri ya, yang pada orang normal itu rapat katupnya. Tapi, jika ada makanan yang datang dari kerongkongan, katup ini akan otomatis membuka. Lalu, jika makanan itu udah masuk ke lambung, katup ini akan otomatis menutup. Jadi makanan ataupun asam lambung yang ada di lambung itu nggak mungkin balik lagi ke kerongkongan. Nah, sementara pada penderita GERD, otot-otot katupnya itu udah lemah. Jadi kondisi katupnya itu seperti ini, membuka terus. Jadi, asam lambung dan juga makanan yang udah ada di lambung itu beresiko untuk naik lagi ke kerongkongan. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu ke kalian tanda dan juga gejala GERD. Dan kenapa GERD ini bisa menimbulkan gejala tersebut. Gejala yang pertama dari penyakit GERD ini adalah heartburn atau sensasi terbakar di bagian dada. Kenapa bisa terjadi heartburn? Ya karena asam lambung yang harusnya ada di lambung itu malah naik ke kerongkongan. Nah sementara kerongkongan itu letaknya ada di bagian dada. Asam lambung ini kan memiliki sifat yang asam. Nah sifat yang asam inilah yang membuat sensasi terbakar di bagian dada. Oke, kita lanjut lagi ke tanda gejala yang kedua. Asam lambung yang naik ke kerongkongan ini akan membuat tingkat keasaman di mulut juga naik. Nah, tingkat keasaman di mulut yang tinggi akan membuat gigi itu mudah keropos dan juga membuat gigi merasa ngilu. Selain itu juga membuat suara serak. Terus lanjut lagi ke tanda gejala yang ketiga. Kadang-kadang asam lambung yang naik ini juga akan sampai ke telinga. Nah, jika sampai ke telinga itu akan membuat suara-suara berdenging di telinga. Terus tanda yang keempat, penderita GERD itu biasanya akan merasa sesak nafas. Kenapa bisa sesak nafas? Ya karena tadi, kerongkongan itu letaknya ada di tengah dada dan berdampingan dengan paru-paru, bertetanggaan. Ya, jadi pastilah paru-paru itu kena efeknya. Jadi sesak nafasnya itu kayak kalian udah ambil napas, tapi nafasnya itu nggak sampai ke paru-paru, udaranya itu nggak masuk ke paru-paru. Menderita banget pokoknya. Oke teman-teman, itu tadi adalah tanda dan gejala orang yang terkena GERD. Tanda dan gejala itulah yang membuat penderita GERD itu jadi susah tidur dan merasa cemas. Padahal penderita GERD itu nggak boleh loh yang namanya begadang, karena begadang itu menyebabkan produksi asam lambung itu meningkat. Serba salah ya jadi penderita GERD. Oke, jadi gini teman-teman, perbedaan nyeri dada orang yang terkena serangan jantung dengan orang yang terkena GERD. Kalau orang yang terkena serangan jantung, nyeri dadanya itu ada di bagian dada sebelah kiri, terus nyerinya itu menjalar sampai ke tangan.
Dan juga nyeri dadanya itu akan timbul apabila orang itu habis melakukan aktivitas seperti aktivitas jalan tapi dengan cepat dan juga aktivitas menaiki tangga. Nah, kalau pada penderita GERD, nyeri dadanya itu ada di bagian dada sebelah tengah. Terus juga disertai perasaan mual dan muntah dan juga sesak napas. Pokoknya tanda dan gejala yang udah aku sebutin tadi. Memang sih agak mirip, tapi masih ada apa perbedaannya. Nah teman-teman, kunci utama dari orang yang terkena GERD, pokoknya kalau kalian mengalami GERD, yang penting itu satu, jangan panik, tetap tenang. Kalau kalian pernah mendengar orang yang terkena GERD itu bakal mati, itu 100% hoax. Kalian jangan percaya, kalian boleh tanya ke dokter manapun, pasti semua jawabannya sama. GERD nggak akan menyebabkan kematian. Tapi ya teman-teman, walaupun memang GERD ini nggak bisa menyebabkan kematian secara langsung, tapi GERD ini itu mampu membuat penderitanya itu menurun kualitas hidupnya. Penderita GERD ini jadi sering merasa cemas, sulit tidur, dan tidak semangat menjalani hidup. Nah makanya, untuk kalian yang saat ini sedang menderita GERD, kalian harus mau untuk merubah gaya hidup, agar nantinya kalian bisa sembuh. Oke teman-teman, segitu aja videoku kali ini. Untuk video berikutnya aku bakal kasih tahu ke kalian tentang gaya hidup yang menyebabkan penyakit GERD ini. Terus juga bagaimana pertolongan pertama apabila gejala GERD ini timbul. Teman-teman jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru aku tentang GERD ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.